Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Ayunda dari kelas MM3. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media. Contohnya telepon. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik di era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Berbicara efektif. Pembicara harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara dan bisa dilatih secara fisik. 2. Kata-kata yang dilontarkan langsung hingga di udara. Berbicara efektif. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi. Yang pertama, berbicara informal, yaitu tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. 2. Berbicara formal, perencanaan dan penilaian ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berbicara formal terbagi menjadi 1. Berdasarkan tujuan, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. 2. Berdasarkan jumlah penyimak. Berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar ataupun massa. Yang ketiga, berdasarkan peristiwa khusus, yaitu seperti berpidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, dan berisi kata-kata perpisahan. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. 1. Penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lainnya. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Berbicara efektif mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus yang perlu dilatih, terutama mengkode materi yang di dalam kata-kata lisan, menyampaikan dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. 1. Bahasa efektif, tata bahasa benar, kosakata atau variasi. 2. Materi jelas, sesuai, dikenal, minat, terasosiasikan. 3. Cara atau gaya berbicara, pengucapan, penampilan, gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik. 5. Hubungan dengan pendengar, mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai. 6. Suasana pembicara, membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Mendengarkan melibatkan empat unsur, yaitu 1. Mendengarkan penerima rangsangan pendengar atau aural stimuli. 2. Perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. 3. Memahami, pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, 1. Mendengarkan yang menyenangkan,
yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton TV. 2. Mendengarkan secara diskriminatif. Fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan, kelemahan, misalnya dalam sidang pengabdian. 4. Mendengarkan dengan empati. Mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. 1. Sibuk dengan diri sendiri. 2. Sibuk dengan urusan eksternal. 3. Mempertajam. 4. Asimilatif. 5. Faktor kawan atau lawan. 6. Mendengarkan yang diharapkan. Pengefektifkan mendengarkan. 1. Mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yaitu 1. Sumber tidak dapat mengontrol proses komunikasi. 2. Penerimaan pesan sepenuhnya menjadi kebebasan pembaca. 3. Pesan dapat diulang keterdedahannya. 4. Tidak ada umpan balik langsung. Menulis pengertiannya: mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. 2. Meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain. 3. Pemindahan pemikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa. 4. Membuat huruf dengan pena. 2. Melahirkan pikiran atau perasaan dengan tertulis. Jenis-jenis menulis. 1. Eksposisi, pemaparan pokok pikiran untuk memperluas pengetahuan atau pandangan pembaca. 2. Pendeskripsi. 3. Narasi. 4. Argumentasi. Dan 5. Persuasi. Tujuan menulis. Assignment purpose, karena ditugaskan bukan kemauan sendiri. 2. Altruistic purpose, untuk menyenangkan, menghilangkan duka, mendorong pemahaman. 3. Persuasive purpose, meyakinkan akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 4. Informational purpose, memberikan informasi atau keterangan. Self-expressive purpose, mengenalkan atau mengatakan diri. 6. Creative purpose, mencapai nilai-nilai artistik dan seni. 4. Problem solving purpose, menjelaskan, menjernihkan, menyertai serta peneliti secara cermat pikiran. Kegunaan menulis. Yang pertama, menentukan kembali apa yang pernah diketahui. 2. Menghasilkan ide-ide baru. 3. Membantu mengorganisasikan pikiran dan menempatkan dalam suatu bentuk. 4. Menjadikan pemikiran secara siap untuk dilihat dan dievaluasi. Struktur umum tulisan. 1. Pendahuluan. 2. Badan isi teks. 3. Kesimpulan. Gaya tulisan. Kronologis. 2. Spasial. 3. Sebab akibat. 4. Perbandingan dan pertentangan. 5. Logika. Tulisan yang baik dalam paragraf adalah: 1. Mempunyai kesatuan topik. 2. Kalimat-kalimat tersusun secara logis. 3. Gagasan di dalam masing-masing kalimat muncul secara wajar. 4. Mempunyai kesatuan gaya penulis. Membaca adalah suatu proses pencocokan huruf atau menghafalkan lambang-lambang bahasa tertulis. Prinsip penting dalam membaca: membaca dengan tujuan yang jelas, hanya membaca pada satuan-satuan pikiran. 3. Kecepatan membaca bervariasi, bersikap kritis dalam membaca. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca lateral, yaitu berusaha mengenal dan memahami yang tertera atau tersurat. 2. Membaca kritis, berusaha mengolah bahasa bacaan untuk menemukan keseluruhan makna bacaan. 3. Membaca kreatif. Teknik membaca
screaming, dan scanning. Sekian materi yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.